akan aku kabulkan. Ini hadis sahih Muslim, semua ulama sepakat sahihnya. Inilah hadis yang mengajarkan kekhusyuan itu di sini. Jadi kalau kita sudah sanggup pas menghadap kiblat itu merasa aku berhadapan dengan Allah. Yang kedua, aku ingin bicara dengan Allah. Kalau membaca Al-Fatihah itu dibaca dengan tenang. Insya Allah kalau seperti itu khusyuk akan kita dapatkan. Nah, dari hadis ini para jamaah lalu muncul ulama fikih menganjurkan kalau baca Al-Fatihah dalam sholat itu usahakan berhenti ayat demi ayat. Supaya apa? Supaya ada peluang bagi Allah untuk merespon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berhenti. Ya, dasarnya perintah titik seperti itu. Sehingga ada seperti dialog. Nah, para jamaah, jika kita belum sampai seperti itu, ya mungkin harus diusahakan, dilatih. Itulah sebabnya maka muncul 10 tahun lalu itu dari Abu Sangkan itu pelatihan sholat. Pelatihan sholat khusyuk kan begitu. Wow, itu seluruh TV di Indonesia ada kegiatan ini atau mengekspos tentang Abu Sangkan, tentang pelatihan khusyuk itu. Saking pentingnya itu dan saya mendukung banget itu. Walaupun mahal, kata 2-3 juta itu untuk mengikuti ini di hotel-hotel itu. Dan bagi mereka yang ikuti merasakan ya ada hasilnya. Ini hanya semacam usaha saja. Tidak harus begitu caranya. Tapi itu salah satu usaha yang sangat baik. Jadi itu para jamaah. Kemudian yang terakhir ada hadis lagi, karena dalam sholat itu kan tidak hanya berupa dialog. Ada hanya bacaan-bacaan biasa. Ketika kita rukuk baca zikir biasa. Tidak perlu menunggu Allah menjawab. Kalau Al-Fatihah perlu. Ada hadisnya. Begitu ketika sujud, ketika duduk, ketika tasahud, kita baca-baca. Nah, baca-baca itu namanya berbisik-bisik. Dalam hadis disebutkan fa'innahu yunaji rabbah. Nabi mengatakan ketika seseorang dengan sholat, sebenarnya saat itu dia sedang yunaji rabbah, berbisik-bisik dengan Tuhannya, dengan Allah SWT. Nah, ini artinya para jamaah, ketika kita sedang membaca sesuatu dalam sholat itu, sadari bahwa ketika itu Allah mendengarkan. Misalnya kita baca Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana wa bihamdika, memuji Allah, Allahumma sholli ya Allah, ampunilah aku. Dengan kita menggambarkan banyak dosa yang kita lakukan kan. Siapa yang gak punya dosa itu? Namanya orang seperti kita itu punya dosa. Allahumma sholli ya Allah, ampunilah aku. Nah, tidak usah nunggu jawaban, berbisik-bisik saja. Itu hadis Nabi Bukhari Muslim. Fa'innahu najib. Nah, para jamaah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita perlu melatih. Boleh melatih bersama yang lain, boleh melatih diri sendiri. Kalau boleh saya sarankan, latihlah dengan sholat tahajud. Ketika kita sendirian di malam hari, tidak ada orang lain, lalu kita sholat. Coba kondisikan seperti yang kita sampaikan tadi. Demikian para jamaah yang dapat sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan menginspirasi, memberikan semangat pada kita. Saya menyampaikan ini paling tidak 1 tahun 1 kali. Setiap bulan Rajab. Nanti tak sampaikan lagi tahun depan. Lalu bogai. Jadi ibarat mobil itu kan perlu servis ya. Jadi kalau sudah dipakai lama itu mungkin bisa diservis lagi biar tajam, biar bagus lagi. Lah begitulah saya harap dengan penyampaian seperti ini kita semakin bersemangat dan berusaha untuk lebih sungguh-sungguh untuk bisa lebih bagus lagi sholatnya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sholat dan khusyuk. Dengan demikian pada saatnya nanti sholat bisa kita jadikan sebagai solusi untuk menghadapi segala masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.